Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan keempat di mata kuliah penelitian sistem informasi. Untuk materi pertemuan keempat di mata kuliah penelitian sistem informasi, materi yang nantinya akan saya bahas adalah saya akan membahas tentang outline skripsi startup yang ada di kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta. Ada salah satu outline yang nantinya bisa dibahas oleh mahasiswa, terutama mahasiswa yang akan membuat skripsi, terutama dengan tema contohnya di bidang startup. Oke, sebelum saya masuk ke outline-nya, saya terlebih dahulu bahas tentang konsep dari startup. Startup itu apa? Startup umumnya merujuk kepada perusahaan yang memang belum lama beroperasi. Ini kalau berbicara tentang konsep dari startup. Sebagian besar dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang baru didirikan, sehingga masih ada dalam fase penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan target pasar dengan tepat. Ini konsep dari startup itu sendiri. Bisnis startup adalah bisnis rintisan yang diharapkan dapat tumbuh dan menguasai pasar secara cepat dan selanjutnya menjadi perusahaan yang besar. Ini kalau berbicara tentang bisnis startup. Banyak bisnis-bisnis startup atau perusahaan-perusahaan startup sekarang yang ada di Indonesia. Yang paling simpel contohnya seperti Gojek atau contohnya marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak atau sejenisnya. Ada Jualo contohnya, selanjutnya ada Shopee, ada Lazada, dan yang lain-lainnya. Ini contoh perusahaan yang memang bisa dibilang si startup itu yang ada di Indonesia. Oke, bisnis startup biasanya lebih mengutamakan ide-ide baru dan memberi solusi permasalahan bagi konsumen. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh konsumen nanti ditawarkan dari perusahaan startup itu sendiri. Bisnis startup juga biasanya mengandalkan teknologi untuk membantu pertumbuhan bisnis. Makanya bahkan sebagian orang memandang bisnis startup merupakan bisnis yang bergerak di bidang teknologi. Umumnya memang startup kebanyakan memang bergerak di bidang teknologi. Contoh lain dari bisnis startup contohnya seperti aplikasi yang bisa kita download seperti tiket.com atau traveloka.com atau sejenisnya contohnya. Oke, ciri-ciri dari bisnis startup yang pertama, modal yang digunakan akan tergantung dengan pergerakan bisnis. Ini ciri-ciri dari bisnis startup. Yang kedua, usia perusahaan kurang dari 3 tahun biasanya. Yang ketiga, pendapatan perusahaan selama 1 tahun kurang dari 100.000 US dollar. Tinggal dikurs ke rupiah berapa? Kalau 100.000 US dollar kali contohnya 15.000. Oke, berfokus pada perkembangan bisnis yang cepat. Ini ciri-ciri dari bisnis startup. Yang kelima, produk yang dihasilkan biasanya upaya untuk mengisi pasar dan juga menjawab kebutuhan masyarakat yang belum ada sebelumnya. Contoh seperti marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, ini kan sebenarnya ngejawab permasalahan yang ada di pasar. Contohnya seperti itu. Atau contohnya seperti untuk booking tiket dan yang lain-lainnya seperti yang dilakukan oleh Traveloka atau tiket.com, ini kan sebenarnya mengakomodir contohnya untuk yang tiket pesawat mengakomodir dari banyaknya maskapai yang ada. Ini contohnya. Mengandalkan lebih banyak teknologi informasi dan elektronik. Ciri-ciri dari bisnis startup biasanya mereka lebih fokus memang mengandalkan teknologi informasi biasanya. Makanya banyak mereka yang mereka buat biasanya bentuknya adalah aplikasi. Aplikasi yang nantinya bisa diinstal contohnya di smartphone atau contohnya bisa dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang berbasis web. Ini yang biasanya terjadi. Oke, model bisnis yang adaptif sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini ciri-ciri dari bisnis startup. Jadi startup inilah yang kemudian diakomodir oleh kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri untuk dijadikan sebagai outline skripsi yang nantinya bisa dibahas oleh mahasiswa. Oke, outline skripsi startup itu apa? Outline skripsi startup adalah outline skripsi yang membahas tentang perusahaan bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia maya. Skripsi startup nanti bisa dilaksanakan secara berkelompok. Minimal contohnya 3 orang, contohnya 3 orang mahasiswa, atau contohnya nanti maksimum 5 orang.
di mana 3 atau 5 orang di sini nanti punya tugas dan tanggung jawab, punya peran masing-masing. Si A contohnya ngerjain apa, si B fokus di bidang apa, si C contohnya fokus di bidang apa, dan seterusnya. Jadi jelas contohnya kinerja masing-masing. Peran dari masing-masing anggota itu sangat jelas nanti di outline skripsi tersebut. Oke, untuk mengakomodir outline skripsi startup sudah diakomodir semuanya. Sebenarnya nanti silakan dibaca di buku panduan skripsi terbaru yang ada di kampus Teknik Nusa Mandiri. Berikutnya ada hands-on skripsi. Kalau panduan skripsi di sini kan berisi tentang cara-cara, contohnya cara penulisan, pengutipan, dan yang lain-lainnya. Di samping cara pengutipan, cara penulisan, berikutnya nanti format penulisan dan yang lain-lainnya, berikut gaya bahasa nanti akan muncul akan ada di buku panduan skripsi. Sedangkan hands-on skripsi di sini berisi tentang penjelasan dari masing-masing outline yang ada di buku panduan skripsi tersebut. Oke, ini kurang lebih untuk outline skripsi startup yang ada di buku panduan skripsi di STIMIP Nusa Mandiri. Bisa kita buka juga dari buku panduannya seperti ini nih. Dimulai dari halaman 27. Ini ada outline aplikasi startup yang bisa dikerjakan secara berkelompok. Nah, selanjutnya dari outline di sini bab 1 pendahuluan yang harus dibahas apa aja. Jika ingin paham penjelasan detail dari outline skripsi startup nanti bisa dibaca di hands-on skripsi. Jadi di sini ada yang namanya hands-on skripsi. Berikutnya nanti akan dijelaskan apa yang harus kalian bahas, contoh di latar belakang masalah dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih yang ada di buku panduan skripsi dan di hands-on skripsi. Oke, saya balik lagi ke PowerPoint. Untuk outline skripsi startup, contohnya yang nantinya akan dibahas, mulai dari contohnya lembar judul skripsi, contohnya lembar persembahan, lembar pernyataan keaslian skripsi, dan yang lain-lainnya. Berikutnya ada kata pengantar, abstraksi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Baru selanjutnya nanti masuk ke bab 1. Bab 1 pendahuluan nanti yang harus dibahas adalah 1.1 bahas tentang latar belakang masalah terkait dengan tema dari skripsi yang nantinya akan dibahas, terutama yang ngebahas tentang outline skripsi startup. Selanjutnya perumusan masalah, maksud dan tujuan, maksudnya apa, tujuannya biasanya sebagai salah satu syarat kelulusan skripsi di program studi, contohnya sistem informasi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian di sini ada 2, ada teknik pengumpulan data dan metode pengembangan aplikasi. Teknik pengumpulan data di sini, data-data yang dikumpulkan oleh mahasiswa yang ngambil outline aplikasi startup di situ, tentunya dia akan melakukan observasi dari permasalahan yang ada di sekitar dia. Selanjutnya setelah observasi, selanjutnya dia untuk memperoleh data tambahan, dia bisa melakukan wawancara, selanjutnya bisa melakukan studi pustaka. Nah, selanjutnya untuk metode pengembangan aplikasi di sini memang lebih diarahkan ke metode pengembangan sistem. Contoh seperti metode waterfall atau metode RAD atau metode prototyping dan yang lain-lainnya. Selanjutnya nanti ruang lingkupnya dari mana sampai mana yang nantinya akan dibahas. Ini kurang lebih yang ada di outline aplikasi startup, terutama di bab 1 pendahuluan. Selanjutnya di bab 2 ada landasan teori. Mulai dari tinjauan pustaka berarti lebih ke teoritis yang mendukung dari outline aplikasi startup itu sendiri. Di 2.1 ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini yang akan dibahas adalah konsep dasar aplikasi, metode algoritma, dan bisnis model canvassing atau BMC. Untuk sumber referensinya silakan kalian bisa ngambil dari buku atau e-book. Oke, jadi sumber referensi dari tinjauan pustaka di sini dari buku atau dari e-book ya. Selanjutnya ada yang namanya penelitian terkait. Nah, kalau untuk penelitian terkait di sini sumber referensinya nanti kalian ngambil dari artikel ilmiah, dari jurnal atau dari artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan kalian bahas. Oke, kalian bisa nyari contohnya dari Google Scholar dan yang lain-lainnya. Contoh. Oke, saya buka contohnya di sini saya buka Scholar contohnya.
Oke, tema yang akan kalian bahas, kalian mau bahas tentang apa gitu. Nah, nanti tinggal kalian cari di sini contohnya. Contohnya temanya saya pengen membuat aplikasi apa contohnya. Atau mau bahas tema tentang apa. Contohnya saya akan membahas tentang contohnya aplikasi e-kasir contohnya. Aplikasi atau lebih ke temanya ya, lebih ke tema contohnya pembayaran elektronik contohnya. Elektronik menggunakan metode titik-titik contohnya. Oke, di sini akan muncul beberapa beberapa artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan kalian bahas. Contoh saya ambil 5 tahun terakhir dari kalian melakukan penelitian. Contoh kalian meneliti tahun 2021. Berarti maksimum artikel ilmiah yang nantinya bisa kalian bahas adalah 5 tahun terakhir. Selanjutnya telusuri, baru kalian ambil yang 5 tahun terakhir ini. Contohnya seperti ini. Oke, baru kalian download, selanjutnya kalian rangkumkan. Oke, selanjutnya teori pendukung, ada pengujian aplikasi dan peralatan pendukung. Ini pun nanti kalian ngambil dari referensi dari buku atau dari e-book. Contoh, untuk pengujian pendukung, kalian bisa menggunakan black box testing atau white box testing contohnya. Selanjutnya bab 3, analisa dan perancangan aplikasi. Di sini silakan kalian bahas di tinjauan startup mulai dari customer segmentation-nya. Siapa aja customer yang nantinya akan kalian sasar. Selanjutnya ada value proposition, channel, customer relationship, revenue stream. Selanjutnya ada key resource, ada key activities, key partnership, dan cost struktur. Ini yang harus kalian bahas nanti di bab 3. Berikutnya 3.2 kalian bahas tentang analisa kebutuhan. Mulai dari analisis kebutuhan sistem, rancangan diagram use case diagramnya, rancangan activities diagramnya, rancangan user interface-nya nanti seperti apa setelah kalian desain. Berikutnya rancangan database-nya seperti apa. Baru selanjutnya nanti di subbab 3.3 kalian bahas tentang implementasinya. Proses implementasinya seperti apa dan hasil implementasinya seperti apa. Berikutnya spesifikasi aplikasi secara hardware dan software. Aplikasi yang sudah kalian rancang nanti bisa berjalan di hardware dengan spesifikasi seperti apa contohnya. Berikutnya software yang dengan menggunakan software apa aja. Contoh sistem operasinya harus menggunakan apa. Selanjutnya aplikasi-aplikasi tambahannya apakah harus ada dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada pengujian aplikasi di sini. Pengujian aplikasi di sini lebih ke pengujian aplikasi lebih ke black box-nya nanti. Selanjutnya bab 4 penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Oke, jadi outline skripsi startup itu sendiri terdiri dari 4 bab. Berikutnya nanti jangan lupa daftar pustaka, daftar riwayat hidup, lembar konsultasi, selanjutnya surat keterangan riset dan lampiran. Lampiran di sini apa? Bukti hasil plagiarisme. Nanti kalian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang free, contoh seperti plagiarisme checker ataupun yang lain-lainnya. Nanti akan saya contohkan. Contoh, saya sudah untuk lampiran bukti hasil pengecekan plagiarisme di sini, kalian harus cantumkan, lampirkan per bab ya. Bab 1, contohnya bab 2, atau per subbab akan lebih baik contohnya. Latar belakang masalah kalian cantumkan, selanjutnya nanti maksud dan tujuan dan seterusnya, landasan teori dan seterusnya, apakah plagiarismenya tinggi atau tidak. Oke, contoh. Saya ada bab 1 skripsi dari mahasiswa, contohnya seperti ini nih. Dia ngebahas tentang penerapan metode SAW untuk identifikasi, kalau tidak salah mana ya judulnya ya. Oke, sebentar saya cari. Oke, sini ini nih, sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SAW untuk menghitung nilai gizi balita. Ini untuk judulnya. Jadi dari bab 1 contohnya di latar belakang masalah nanti kita bisa bisa cek di plagiarisme checkernya. Seperti apa untuk plagiatnya. Contoh, saya menggunakan seperti ini. Saya pakai aplikasi, contohnya diklik aja di Google, ketika aja di Google cek plagiarisme, contohnya baru kalian ambil, contohnya saya pakai yang ini atau plagiarisme yang ini nih, ataupun yang lain-lainnya. Contoh saya pakai yang ini nih. Kalau yang free memang banyak banyak iklan ya, contohnya seperti ini.
Oke, selanjutnya tinggal kita copy contohnya bab satunya. Contohnya saya ambil saja yang ini nih. Saya copy seperti ini nih. Alinea pertama, alinea kedua, dan alinea ketiga. Contohnya saya copy. Saya copy, selanjutnya kita masukin ke yang tadi. Nah, yang ini nih. Kita salin ke sini. Baru selanjutnya nanti tinggal kita klik I'm not robot. Selanjutnya periksa plagiarisme. Oke, nanti dia akan melakukan ngecek plagiarismenya berapa persen. Ini kalau menggunakan aplikasi smallctools.com. Oke, nanti kurang lebih seperti ini. Yang nantinya bisa kalian lakukan. Jadi nanti akan terlihat berapa persen tingkat plagiarismenya. Nah, untuk tingkat plagiarisme di skripsi itu usahakan minimal 25% ya. Tapi kalau untuk artikel ilmiah usahakan sampai 20%. Oke, contohnya seperti ini. Oke, ini setelah kita cek menggunakan aplikasi Smallctool, di sini hasilnya plagiatnya cuma 20%. Selanjutnya uniknya 80%. Nah, kalau sudah seperti ini kalian bisa pakai, kalian bisa laporkan, ini tinggal di print screen aja. Selanjutnya nanti kalian jadikan sebagai lampiran. Bisa juga kalian bisa menggunakan aplikasi ini plagiarismedetektor.net, copy teksnya ke sini. Baru selanjutnya periksa plagiarismenya. Ini yang bisa kalian lakukan. Nanti bisa kalian lihat berapa persen tingkat plagiarismenya di sini contohnya. Oke, ini nanti akan kelihatan di sini uniknya berapa persen, menjiplaknya berapa persen. Ada juga aplikasi yang lain, contohnya plagiarisme checker seperti ini, contohnya. Nah, tinggal kita masukkan teksnya di sini nih. Kita masukkan teksnya di sini nih. Nah, seperti ini nih. Baru selanjutnya kita cek plagiatnya. Ini contoh kalau saya menggunakan cek plagiarisme checker, yang ini plagiarismedetektor.net, selanjutnya smallctool.com. Banyak sebenarnya yang free. Oke. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini uniknya 78%, jiplaknya 22%. Kalau memang kalian pengen ningkatin lagi contohnya, kata-kata yang masih merah seperti ini kalian gunakan bahasa kalian sendiri. Jadi jangan langsung ngambil dari kutipan langsungnya. Jangan langsung ngambil ngejiplak langsung atau copy paste langsung dari kata-kata yang peneliti lain atau dari buku, atau baik itu dari buku ataupun dari artikel ilmiah. Kalian bisa modif dengan menggunakan kata-kata sendiri. Oke, ini kalau menggunakan plagiarisme detektor berarti uniknya 78% ya. Ini masih bisa digunakan untuk skripsi. Tapi kalau kalian menggunakan plagiarisme checker, ini bahkan lebih parah. Uniknya hanya 70%, plagiarismenya 30%. Berarti ada beberapa kalimat yang memang harus kalian rubah nantinya. Contoh di sini bisa di-compare dan yang lain-lainnya gitu. Yang nantinya bisa kalian lakukan. Ini contohnya untuk ngecek hasil dari plagiarisme itu sendiri. Nanti yang akan kalian lampirkan hasilnya ini nih. Kalian bisa menggunakan, tinggal dipilih aja. Kalian mau menggunakan software plagiarisme yang mana untuk ngecek skripsi yang sudah kalian bahas. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan dari outline skripsi startup. Oke, di sini ada catatan. Skripsi outline startup ini merupakan skripsi berkelompok, bukan individu. Jadi isinya ada 2 sampai 5 orang. Jumlah personel dalam satu kelompok minimal 3, maksimumnya 5 orang. Tinjauan startup berisi bisnis model canvas dari aplikasi startup yang akan kalian buat. Selanjutnya bisnis model canvassing menjelaskan bidang startup yang nanti akan kalian buat. Cuma selanjutnya mahasiswa wajib memiliki aplikasi. Jadi kalau kalian bahas tentang aplikasi startup, kalian harus membuat aplikasi dan aplikasinya nanti harus diupload ke Play Store. Ini kalau kalian mau bahas tentang aplikasi startup. Selanjutnya poin 3.3.1 proses implementasi menjelaskan tentang setiap proses transaksi yang dilakukan pengguna. Alurnya seperti apa gitu. Selanjutnya 3.2.2 hasil implementasi menjelaskan tentang aplikasi yang telah diupload di Play Store itu sendiri. Sudah berapa banyak orang yang ngedownload dan seterusnya. Mahasiswa wajib membuat dan mempresentasikan pitch deck pada saat sidang berlangsung. Jadi aplikasinya pun nanti harus didemokan. Harus didemokan seperti apa cara penggunaan aplikasi tersebut supaya nanti orang lain akan lebih tertarik untuk menggunakan aplikasi kalian.
Oke, untuk pedoman laporan skripsi dan hands-on bisa nanti kalian download di ruang mahasiswa di nusamandiri.ac.id. Oke, sambil saya buka di outline-nya, contohnya di PDF, kebetulan saya sudah buka. Oke, saya langsung bahas dari hands-on-nya saja. Ini kurang lebih untuk aplikasi startup yang harus dibahas, tadi sudah saya bahas. Ini buku panduannya di outline di aplikasi startup kurang lebih seperti ini. Nah, penjelasannya akan dibahas di sini. Outline aplikasi startup, latar belakang masalah. Di latar belakang masalah terdiri dari 3 konten permasalahan. Yang pertama yang harus dibahas, permasalahan umum, permasalahan khusus, selanjutnya jurnal dan teori terkait. Minimal 3 jurnal terkait yang dibahas. Jadi permasalahan umum yang dihadapi oleh masyarakat atau yang akan kalian bahas, selanjutnya permasalahan khususnya apa gitu. Selanjutnya solusi yang akan kalian tawarkan. Selanjutnya perumusan masalah, di sini biasanya berisi bentuknya kalimat tanya berdasarkan masalah di atas. Contoh, identifikasi masalah dari penulis adalah bagaimana mengurangi rantai distribusi hasil pertanian dengan efisien, contohnya. Perumusan masalah boleh lebih dari 1. Selanjutnya maksud dan tujuan, berisi maksud penulis dalam menyusun skripsi minimal 3 poin. Biasanya apa yang nantinya akan kalian berikan dari aplikasi yang nantinya kalau digunakan oleh orang lain. Bisa ngapain aja tuh aplikasi atau tujuannya untuk apa, kasarnya seperti itu. Selanjutnya kalau untuk tujuan sebagai salah satu syarat kelulusan program studi, contohnya sistem informasi atau teknik informatika. Metode penelitian, di sini ada teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk memperkuat masalah yang akan kalian bahas. Selanjutnya metode pengembangan aplikasi. Di sini disesuaikan dengan keinginan yang dipilih oleh penulis sebagai dasar penggunaan rasional unified process. Jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi. Contoh kalian menggunakan metode waterfall, metode RAD, metode prototyping, Dou prototyping, atau metode spiral, atau contohnya metode Scrum contohnya, dan yang lain-lainnya. Atau contohnya extreme programming. Selanjutnya ruang lingkup berisi tentang penjelasan batasan serta proses yang dibahas pada saat membangun startup. Batasannya dari mana sampai mana. Landasan teori di sini tinjauan pustaka ini berisi tentang teoritis ya, yang bisa kalian ambil dari buku ataupun dari e-book. Mulai dari konsep dasar aplikasi, metode algoritmanya, bisnis model canvassing, berikutnya penelitian terkait. Di sini ngambilnya dari artikel ilmiah. Berarti minimal 10 artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan kalian bahas. Nanti artikel ilmiahnya kalian letakkan di penelitian terkait dan di latar belakang masalah. Minimal ada 10 ya kalau dikombinasi. Selanjutnya teori pendukung untuk pengujian aplikasi dan peralatan pendukung. Oke, contohnya untuk pengujian aplikasi, contohnya kalian menggunakan black box, berarti teoritis pengujian black box itu apa? Selanjutnya toolsnya, contohnya kalian menggunakan Android Studio atau Java dan yang lain-lainnya. Nanti kalian jelaskan di sini konsep dari Android Studio dan yang lain-lainnya. Selanjutnya bab 3, analisa dan perancangan aplikasi. Tinjauan startup di sini berisi 9 poin dari BMC Startup, mulai dari key partnership, key activities, key resource, value proposition, customer relationship, dan yang lain-lainnya. Ini yang perlu kalian bahas, mulai dari key partnership berisi tentang partner utama dari luar organisasi. Selanjutnya ada key activities, aktivitas utama untuk mengoperasikan bisnis, dan seterusnya. Ini yang harus kalian bahas nanti. Selanjutnya di bab 3.2 kalian bahas tentang analisa kebutuhan. Mulai dari analisa kebutuhan aplikasinya, ini menjelaskan secara umum analisa yang dilakukan penulis dari sisi pengguna untuk menentukan solusi yang diperlukan bagi kebutuhan aplikasi. Contoh analisa kebutuhan pada aplikasi teman tani adalah sebagai berikut contohnya. Pengguna dapat memilih produk dan yang lain-lainnya. Nanti tinggal kalian gambarkan dalam bentuk use case diagram. Oke, contoh seperti ini. Selanjutnya kalian rancang activity diagramnya contohnya. Tinggal kalian gambarkan dengan activity diagram. Selanjutnya rancangan user interface-nya seperti apa. Berikutnya rancangan database-nya, nanti ER diagram dan logical record strukturnya seperti apa. Ini contohnya ER diagramnya, ini contohnya LRS-nya. Berikutnya implementasinya, tampilan output pada aplikasi yang telah jadi atau siap untuk dioperasikan. Selanjutnya proses implementasinya, contohnya aplikasinya seperti apa, jabarkan, ini menu utamanya, selanjutnya tampilan produknya seperti apa, dan yang lain-lainnya. Ini contohnya hasil implementasi yang sudah ada di Play Store contohnya,
Selanjutnya spesifikasi aplikasi. Spesifikasi aplikasi di sini baik secara hardware ataupun software. Berisi tampilan spesifikasi hardware yang digunakan untuk membuat aplikasi startup yang kalian gunakan. Selanjutnya software di sini merupakan berisi spesifikasi software yang digunakan untuk membuat aplikasi startup. Software apa aja yang kalian gunakan untuk ngebangun aplikasi tersebut. Selanjutnya ada pengujian aplikasi. Pengujian aplikasi di sini contohnya kalian menggunakan black box testing. Oke, contoh pengujian black box testingnya seperti ini contohnya. Terakhir, kesimpulan dan saran. Ini di bab 4 penutup, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk lampirannya seperti yang tadi saya bahas, lampiran dari keterangan untuk software untuk keterangan yang berisi lampirannya berisi tentang bukti hasil pengecekan plagiarisme. Ini untuk penjelasan dari outline aplikasi startup yang ada di kampus Teknik Nusa Mandiri, baik jurusan Sistem Informasi atau Teknik Informatika. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.